Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup penting, yaitu tentang tercelanya fanatik mazhab. Karena kita lihat di lapangan, ya, terjadi pertikaian terkadang di antara orang yang bermazhab, ya, karena fanatik yang berlebih-lebihan, ya. Dan ini sudah diingatkan oleh banyak para ulama, ya. Sampai ada sebuah buku ditulis oleh seorang ulama di Mekah, ya. Ketika ada seorang dari Jepang bertanya, ada orang Jepang yang masuk Islam. Ketika datang ke markas Islam, kemudian dia ingin masuk Islam, maka timbullah perselisihan di antara dua kelompok kaum muslimin. Yang satu mengatakan, itu teman-teman dari India berkata, kamu harus masuk Islam dengan mazhab Hanafi. Kemudian sebagian kawan-kawan dari Asia mengatakan kamu harus masuk Islam dengan mazhab Syafi'i. Sampai akhirnya orang Jepang yang masuk Islam tadi bingung, ya. Tapi orang Islam tadi orang Jepang masuk Islam tadi bingung. Kalau tidak salah dia tidak jadi masuk Islam karena lihat kebingungan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Padahal kaum masuk Islam tinggal mudah mengucapkan syahadatain. Setelah itu dia belajar, nanti terserah dia mau ikut mazhab yang mana belakangan, ya. Tapi sejak awal kemudian dihadapkan dengan perselisihan antara pengikut mazhab, maka ini adalah cara yang sangat keliru. Kemudian juga kita dapati di sebagian zaman pernah ada sebagian ulama berfatwa seperti ketika terjadi perselisihan yang kuat antara pengikut mazhab Syafi'i dengan pengikut mazhab Hanafi, ya. Sampai di antara mereka ada yang berfatwa tidak boleh menikah dengan lelaki dari mazhab yang lain, ya, tidak boleh. Tapi kalau menikah dari wanita dari mazhab yang lain, boleh dikiaskan dengan ahlul kitab. Sampai ada yang berfatwa demikian. Dikiaskan dengan ahlul kitab, ya. Tentu ini adalah perselisihan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala takunu kal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, ya, yang mereka farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka telah memecah-mecah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang masing-masing sombong dan bangga dengan kelompoknya, ya. Oleh karenanya fanatik mazhab yang berlebihan seperti ini tidak diperbolehkan. Kita tahu juga sejarah di Saudi Arabia, di Mekah dahulu sampai ada 4 mihrab, ya. Masing-masing imam, ya, memiliki mihrab sendiri, masing-masing mazhab memiliki mihrab tersendiri. Ini tentunya kurang baik, ya. Alhamdulillah sekarang sudah dihilangkan oleh pemerintah Arab Saudi sehingga kaum muslimin bisa bersatu di bawah seorang imam. Tentu itu lebih maslahat dan lebih baik bagi persatuan. Bahkan dalam sebagian masjid ada 4 mihrab dan masing-masing ada azannya sendiri. Masing-masing ada azannya sendiri. Tentu ini memicu terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin. Intinya saya ingin menyampaikan kesimpulan dari akan kita bahas bahwasanya bermazhab itu boleh, ya. Bermazhab itu boleh, dan para ulama rata-rata bermazhab secara umum, mereka bermazhab. Yang tidak diperbolehkan adalah fanatik mazhab. Tidak diperbolehkan adalah fanatik mazhab. Nah, demikian juga di antara bentuk fanatik yang tersebar di tanah air, yaitu pendapat sebagian orang yang mengatakan kalau orang sudah masuk suatu mazhab, dia tidak boleh keluar dari mazhab tersebut, dan dia tidak boleh mengambil pendapat di luar mazhab itu. Kalau dia sudah Hambali, sudah Hambali, nggak boleh ambil pendapat dari mazhab yang lain. Kalau dia sudah Syafi'i, permasalahan apapun dia tidak boleh mengambil dari mazhab yang lain. Tentu ini juga adalah perkataan yang tidak ada dalilnya, dan secara kenyataan betapa banyak mereka yang menyerukan hal ini akhirnya tidak konsekuen dengan apa yang mereka serukan, ya. Seperti sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i ketika mereka sampai di Mekah dan harus melakukan tawaf. Kita tahu mazhab Syafi'i, kalau seorang laki menyentuh wanita, ya, termasuk menyentuh istrinya atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka batal
batal wudunya. Kalau batal wudunya maka batal tawafnya. Sehingga mereka tidak bisa menjalankan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Sehingga akhirnya sebagian mereka sengaja sebelum tawaf mereka berniat untuk merubah mazhab. Berniat untuk merubah mazhab. Padahal ketika di tanah air mereka mengatakan tidak boleh kita keluar dari mazhab Syafi'i. Kita harus bermazhab Syafi'i. Kita harus bermazhab Syafi'i. Tapi ketika dalam kondisi di Mekah mereka terpaksa keluar dari mazhab Syafi'i dan berubah menjadi mazhab yang lainnya. Nah, ini menunjukkan tidak konsekuen dalam menyerukan apa yang mereka serukan. Dan tentunya seruan itu salah. Mengatakan bahwa orang kalau sudah satu mazhab tidak boleh keluar sama sekali dari mazhab tersebut. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagaimana sih sejarah mazhab? Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perkaranya lebih mudah. Para sahabat kalau ada permasalahan tinggal tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi adalah sumber dalil, Nabi adalah sumber hukum, Nabi sendiri dalil. Sehingga kalau mereka bertanya, Nabi langsung menjawab. Ya, tentu tidak perlu bertanya apa dalilnya Nabi, nggak perlu karena Nabi sendiri adalah dalil. Ya. Kemudian demikianlah kehidupan para sahabat. Setelah Nabi SAW meninggal, kemudian para sahabat mereka masing-masing adalah seperti imam madhab, ya. Kemudian datang zaman tabi'in yang juga ilmu masih tersebar, ya. Masing-masing tabi'in juga banyak ulama dan masing-masing adalah imam madhab kalau kita mau bicara secara sederhana, karena masing-masing adalah orang alim, ya. Masing-masing orang alim. Masyarakat juga mudah, mereka kalau ada masalah mereka bertanya kepada seorang alim yang mereka temui, ya. Tanya kepada sahabat ini, kebetulan ketemu dengan sahabat yang sana, tanya sahabat yang sana. Kebetulan ketemu sahabat yang C, tanya sahabat yang C. Kebetulan ketemu sahabat yang D, tanya kepada sahabat yang D. Karena semua sahabat adalah orang-orang alim. Demikian juga tabi'in. Kalau mereka ketemu dengan seorang alim dari tabi'in, mereka tanya, ya. Tidak ada kemudian berkelompok, kemudian menuju pada satu imam tabi'in tertentu. Ya, ini tidak ada di zaman para salaf, ya. Tapi kemudian muncullah para imam mazhab yang tersohor. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, kemudian disusul oleh Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Dan itu di zaman tabi'in, ya. Kemudian selanjutnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Inilah 4 imam mazhab yang terkenal. Sungguhnya di zaman mereka ada orang-orang top juga yang ilmu mereka setara dengan imam-imam ini. Seperti Ats-Tsauri, kemudian Al-Auza'i, kemudian Ishaq bin Rahawai, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Yang mereka juga adalah ulama-ulama besar di zamannya, ya. Ulama-ulama besar di zamannya. Akan tetapi ulama-ulama yang lain dari selain 4 mazhab ini, murid-murid mereka tidak melanjutkan ilmu mereka. Berbeda dengan 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka mereka memiliki murid-murid yang berjuang untuk memperjuangkan, meneruskan ajaran guru-guru mereka. Maka berkembang, jadilah mazhab-mazhab berdasarkan 4 mazhab tersebut. Dan tidak pernah salah seorang pun dari 4 imam mazhab terus mengatakan, jadikanlah aku imam mazhab, kita bikin geng mazhab. Ini nggak pernah. Mazhab tersebut terjadi dengan natural, ya. Ilmu dikembangkan, kemudian tersebar sehingga kemudian mereka berjalan di atas misalnya ajaran Imam Syafi'i, maka semakin banyak muridnya maka disebut dengan mazhab Syafi'i. Demikian juga Imam Malik. Imam Malik tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai imam mazhab, tidak pernah. Bahkan Imam Malik yang masyhur mengatakan, "Kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad." Semua orang boleh diambil perkataan yang boleh ditolak illa sahib hadzal qabr, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan demikian, ya. Sehingga beliau melarang untuk bertaklid kepada beliau. Akan tapi dengan berjalannya waktu, murid-muridnya mengembangkan ilmunya sampai akhirnya muncullah namanya mazhab Maliki. Demikian juga perihal dengan mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Hambali. Maka sejak abad keempat mulai marak dengan mazhab, ya. Hampir orang-orang pada bermazhab hingga saat ini rata-rata ulama mereka bermazhab ini secara umum. Dan tentunya bermazhab adalah perkara yang baik, ya. Kenapa ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seorang belajar mazhab, maka ilmu tersebut, terutama ilmu fikih, pembicaraan kita maksudnya adalah masalah fikih, ya, bukan masalah akidah atau usuluddin, tapi kita bicara tentang masalah fikih. Ketika kita masuk pada mazhab tertentu, misalnya mazhab Abu Hanifah,
maka ilmu tersebut sudah lama kemudian diatur dengan sedemikian rupa, baik usul fikihnya, baik ilmu fikihnya, baik al-qawaid al-fiqhiyahnya, ya, dan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan mazhab tersebut, dan buku-bukunya banyak, ya, sehingga seperti suatu disiplin ilmu tersendiri berdasarkan mazhab Abu Hanifah, ya, karena sudah ratusan tahun, ya, bahkan lebih dari 1000 tahun, ratusan tahun, sampai mereka sudah menyusun dengan rapi dari generasi-generasi berikutnya. Demikian kalau kita pergi ke mazhab Maliki, Imam Malik memiliki misalnya Muwatta Imam Malik, kemudian ada Al-Mudawwanah, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, kemudian menyusun suatu disiplin ilmu tersendiri, yaitu ilmu Islam, ilmu fikih Islami berdasarkan mazhab Imam Malik. Ya, di situ banyak ahli-ahli fikihnya, kemudian mereka nyusun usul fikih menurut mazhab Maliki, fikih menurut mazhab Maliki, aqwaid fiqhiyah menurut mazhab Maliki, kemudian banyak hal, ya, yang berkaitan dengan mazhab Maliki, dan dari generasi ke generasi saling mendukung, menjadi kokohlah ilmu di atas mazhab Maliki. Demikian juga mazhab Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i sebagaimana orang kita jelaskan spektakuler, membuat kitab Ar-Risalah, kemudian kitab kemudian berkembanglah mazhab Syafi'i dari generasi ke generasi, semakin banyak ulamanya yang kemudian mengatur ilmu tersebut dengan sedemikian rapinya, ya, sehingga kalau orang ingin belajar Islam lewat mazhab Syafi'i mudah bagi, dari buku yang paling ringan, yang paling mudah, kemudian semakin berat, semakin kemudian khilaf, bahkan khilaf dalam mazhab sendiri. Ternyata dalam mazhab satu mazhab ada beberapa pendapat, mungkin 3 pendapat, 4 pendapat dalam satu mazhab. Demikian juga sama halnya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad maka memiliki murid-murid yang luar biasa yang kemudian mengatur fikih Al-Imam Ahmad bin Hanbal secara rapi, ya. Yang kita maksudkan dengan misalnya suatu mazhab, misalnya saya mengatakan mazhab Syafi'i, bukan berarti semua yang dikerjakan adalah fatwa Imam Syafi'i. Tidak. Imam Syafi'i fatwanya terbatas, ya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Tetapi setelah Imam Syafi'i muncul murid-muridnya yang kemudian mungkin ada permasalahan-permasalahan baru yang Imam Syafi'i tidak pernah mengatakannya, tapi mereka kemudian berfatwa semirip dengan kaidah yang dipasang oleh Imam Syafi'i, ya. Mereka berfatwa berdasarkan konsekuensi usul atau kaidah yang diletakkan Imam Syafi'i, ya. Ketika fatwa tersebut meskipun bukan fatwa Imam Syafi'i langsung rahimahullah taala, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah dan usul yang diletakkan Imam Syafi'i, maka dimasukkan dalam mazhab Syafi'i. Makanya terkadang ada khilaf di dalam mazhab tersebut, dalam satu mazhab terkadang khilaf, ya. Demikian juga halnya dengan misalnya mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tidak semua permasalahan berarti harus ada perkataan Imam Ahmad atau harus ada perkataan Imam Malik. Terkadang bukan perkataan Imam Ahmad atau Imam Malik, tapi perkataan murid-muridnya atau perkataan ulama yang belakangan, yang mereka berfatwa sesuai dengan kaidah usul yang telah diletakkan oleh para imam tersebut. Inilah kelebihan dari 4 mazhab tersebut, ya. Saya sebutkan tadi ada ulama-ulama lain yang tidak berkembang, tidak dilanjutkan ilmu mereka oleh murid-muridnya, seperti saya katakan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, kemudian Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, dan Zufar, dan yang lainnya. Mereka juga sebenarnya punya ilmu yang setara dengan para imam mazhab, ya. Tetapi karena tidak dilanjutkan, maka tidak berkembang ilmu-ilmu mereka. Tetapi perkataan-perkataan mereka sering dinukil dalam buku-buku fikih klasik yang menjelaskan khilaf secara panjang lebar. Mereka sering menukil pendapat Ats-Tsauri, pendapat Al-Auza'i, pendapat Ishaq bin Rahawai, dan yang lainnya. Mereka nukil. Dan sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin meneliti pendapat-pendapat dari ulama selain dari 4 mazhab ini, rata-rata tidak semua, tapi rata-rata pendapat-pendapat mereka akan kembali kepada 4 mazhab. Karena dalam satu mazhab saja, satu permasalahan terkadang 3 pendapat dalam satu mazhab. Belum khilaf antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Dalam satu mazhab saja terkadang ada beberapa pendapat, ya. Dan itu berlaku pada semua mazhab, ya. Baik mazhab Abu Hanifah maupun mazhab Malik maupun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Terkadang satu permasalahan dalam mazhab sini ada 3 pendapat, 4 pendapat. Makanya terkadang dikatakan ini qaul yang mu'tamad, ini pendapat yang dipilih. Ternyata sebelumnya ada khilaf-khilaf juga di kalangan para ulama mazhab dalam mazhab sendiri. Sehingga satu mazhab saja pendapatnya terkadang banyak, ya. Karenanya dikatakan bahwasanya pendapat ulama-ulama lain seperti Ats-Tsauri atau Al-Auza'i atau Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya,
rata-rata juga berada di salah satu dari 4 mazhab tersebut. Dari sini kita dapati mayoritas ulama mereka bermazhab. Mayoritas ulama mereka bermazhab ya. Sering di belakangnya Hambali atau Syafi'i atau Hanafi atau Maliki rata-rata ya, karena mereka belajar fikih dengan metode mazhab yang tersebar di negeri mereka, dan itu mempermudah seorang belajar Islam ya, seorang belajar Islam. Tetapi apakah wajib kita bermazhab? Jawabannya tidak, sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama ya, tidak wajib untuk bermazhab. Yang wajib adalah seorang menjalankan agama dengan dalil. Tapi kalau ada seorang bermazhab ya, tidak mengapa ya. Yang dilarang cuma jangan taklid, itu saja. Jangan taklid. Kalau sudah taklid terjadi fanatik, maka rentan terjadi pertikaian ya. Berpegang teguh dengan pendapatnya ya. Kemudian yang tidak sesuai maka ribut. Kemudian saling ejek-ejekan, saling menjatuhkan, saling menyesatkan, dan ini yang tidak kita inginkan ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, di mana dilarang untuk bertaklid buta ya. Seorang berusaha belajar agama dengan dalil ya. Belajar agama dengan dalil, kecuali dia orang awam ya, dia tidak mampu untuk menilai suatu dalil, maka dia boleh bertaklid. Tapi kalau dia bisa nilai suatu dalil, maka dia tidak boleh bertaklid. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun Rasulillah wa ta'zabu anhu." Tidak seorang alim pun kecuali ada sunnah Nabi yang luput darinya. Dia tidak menguasai seluruh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, padahal dia nasirul hadis, adalah orang yang penolong hadis-hadis Nabi, tentunya menguasai banyak sekali hadis-hadis Nabi. Tapi dia mengatakan, dia mengakui tidak semua orang menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, famahma qultu min qaulin, apapun yang aku ucapkan, au asaltu min aslin, atau satu kaidah aku bikin, fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu, ternyata telah datang dari Nabi menyelisih apa yang aku katakan, fal qaul ma qala Rasulullah, maka pendapat yang benar adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berkata, idza wajadtum sunnatan min Rasulillah khilafa qauli fakhudhu bis sunnah wa da'u qauli fa inni aqulu biha. Kalau kalian dapati ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih pendapatku, maka ambillah sunnah dan tinggalkan pendapatku ya. Dan ini masyhur dari, bukan hanya dari Imam Syafi'i, juga dari imam yang lain. Lihat perkataan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, murid langsung Imam Syafi'i. Beliau berkata ketika beliau tulis kitab beliau Mukhtasar Al-Muzani, beliau berkata, "Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Aku menulis, meringkas kitab ini dari ilmunya Imam Syafi'i. Ya, ada yang mengatakan Al-Muzani mengambil dari sebagian dari kitab sebagian dari ilmu yang didapatkan secara langsung dari Imam Syafi'i. Maka dia meringkas dalam buku fikih yang disebut Mukhtasar Al-Muzani. Wa min makna qawlihi, ya, dan dari perkataan dari makna pendapat Imam Syafi'i. Li uqarribahu ala man aradahu, agar memudahkan orang yang ingin mengetahui tentang ilmu Al-Imam Syafi'i. Ma'a i'lamihi nahyahu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Disertai dengan peringatan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau melarang untuk taklid kepada beliau dan juga untuk taklid kepada selain beliau. Ya. Tidak boleh taklid ya. Tidak boleh taklid. Yang lebih jelas lagi, saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya tidak boleh kita mengatakan harus bermazhab ya, hukumnya wajib kalau orang tidak bermazhab berdosa. Ini tidak bisa kita katakan demikian. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan. Tapi ini tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau kita mengatakan bermazhab itu bagus, tapi mengatakan harus bermazhab, maka ini butuh dalil tersendiri. Apalagi harus dengan mazhab tertentu. Ini lebih tidak boleh lagi. Kemudian apalagi tidak boleh keluar dari satu mazhab tertentu. Ini tidak boleh lagi. Jadi tidak ada dalil mengatakan wajib bermazhab, ini pertama. Tidak ada juga mengatakan wajib bermadzhab tertentu, dan tidak ada yang mengatakan kalau kamu sudah masuk satu mazhab tidak boleh keluar dari mazhab itu, tidak boleh keluar dari pendapat mazhab tersebut sama sekali. Ini pun semua tidak ada dalilnya. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Dalam kitabnya Rawdhut Talibin beliau berkata, "Wa hal yajuzu lil 'ammi an yatakhayyar wa yuqallida ayya madhhabin sya'a
Apakah boleh bagi seorang awam untuk memilih dan bertaklid kepada mazhab yang dia sukai? Mazhab banyak, di antaranya 4 mazhab. Bolehkah dia memilih mazhab yang dia sukai? Jawabannya nuzira, in kana muntasiban ila mazhabin bunya ala wajhain. Lihat, ada 2 kemungkinan orang awam ini. Apakah dia berintisab kepada mazhab tertentu atau tidak? Ya, jangannya tidak bermazhab. Kalau dia sudah bermazhab pada mazhab tertentu, bunya ala wajhain, maka ada 2 sisi jawaban. Hakaha al-Qadhi Husain fi anna al-'ami hal lahu madhhabun am la, ahaduhuma la. Ya. Li'anna al-madhhab li'arifil adillah. Apakah masalah pertama, apakah orang awam dikatakan dia bermazhab atau tidak? Salah satu jawaban mengatakan bahwasanya orang awam tidak punya mazhab. Karena seorang dikatakan dia bermazhab dengan mazhab tertentu kalau dia tahu tentang dalil. Sehingga dia pernah belajar fikih mazhab tersebut. Kita di Indonesia banyak orang tidak pernah belajar fikih. Hanya ngaku-ngaku mazhab Syafi'i tapi enggak pernah belajar fikih. Pernah duduk belajar fikih Syafi'i enggak pernah. Enggak pernah secara umum ya, secara umum. Masyarakat tidak, mungkin orang pondok ya, tapi kalau secara umum di masyarakat mana ada belajar, coba dengar di masjid mana ada ngajar mazhab Syafi'i. Saya bilang secara umum ada tentunya mungkin di daerah-daerah atau di pondok-pondok. Tapi secara umum di masjid-masjid di tanah air kita tidak ada orang duduk ngajar mazhab Syafi'i, kemudian dari awal A sampai Z dan masyarakat duduk dengerin, nggak ada. Maka menurut sebagian ulama, orang seperti ini tidak dikatakan bermazhab. Orang seperti ini tidak dikatakan bermazhab karena yang bermazhab itu kalau mengerti tentang dalil. Ya. Maka orang seperti ini yang tidak punya mazhab tertentu, lahu an yastaftiya man syaa. Silakan dia tanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ini saya katakan ini kondisi orang Indonesia secara umum. Coba tanya bapak antum, tanya ibu antum, tanya tante antum, tanya kakak antum, tanya adik antum, ada nggak belajar mazhab Syafi'i? Nggak ada. Buku Imam mazhab Syafi'i nggak ada yang tahu. Apa buku mazhab Syafi'i? Nggak ada yang tahu. Ini kita bicara kenyataan ya. Maka aneh kalau kemudian mengatakan kami bermazhab Syafi'i, sementara mereka tidak ngerti mazhab Syafi'i. Beda kalau mungkin kita ke Jawa Timur ya, banyak orang-orang ngerti tentang mazhab Syafi'i. Ya, Jawa Timur karena di sana banyak kiai, banyak pondok, jadi mereka belajar tahu tentang buku mazhab Syafi'i. Tetapi secara umum, saya nggak tahu berapa, mungkin secara umum tidak tahu mazhab sama sekali. Hanya dengar-dengar doang ya. Mungkin ikut pengajian mazhab Syafi'i cuma 1 bab, 2 bab, kemudian sudah nggak pernah ngaji lagi, nontonnya YouTube dan yang lainnya ya, gimana ya. Atau nonton televisi juga, ustadznya tidak ngajar mazhab Syafi'i, ya paling ceramah tertentu, tematik dan yang lainnya. Bukan tematik fikih dari awal sampai akhir. Ya. Oleh karenanya orang seperti tidak dikatakan dia bermazhab. Karena bermazhab itu maksudnya belajar fikih menurut mazhab tertentu. Ya. Maka orang yang seperti ini rata-rata orang Indonesia, lahu an yastaftiya man syaa, maka dia boleh bertanya kepada siapa yang dia sukai. Wa asahu ma indal qaffal lahu madhab. Dan pendapat lain dari ulama Syafi'i, ini dua pendapat. Ada yang mengatakan orang awam tidak punya mazhab, ada yang mengatakan orang awam punya mazhab. Ya. Fala tajuzu mukhalafatuhu. Kalau dia punya mazhab tertentu, maka tidak boleh dia menyelisihi mazhabnya ya. Baik, ini masalah pertama. Apakah orang awam bermazhab atau tidak? Maka ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau saya lebih condong orang awam tidak dikatakan bermazhab ya, karena dia tidak pernah belajar. Ya. Dia tidak pernah belajar. Tapi pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i, orang awam dikatakan bermazhab. Ya, mungkin sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya mazhab Syafi'i, maka dikatakan dia bermazhab Syafi'i. Tapi kemungkinan kedua orang awam tersebut, in lam yakun muntasiban, kalau dia sama sekali tidak bermazhab. Ya, yang pertama tadi ngaku-ngaku bermazhab, tapi hakikatnya bermazhab atau tidak, ada khilaf. Yang kedua benar-benar tidak bermazhab. Bunyi ala wajhain, maka ada 2 pendapat dari mazhab Syafi'i tentang orang ini. Hakahuma Ibnu Barhan min ashabina fi anna al-'ami, yaitu Ibnu Barhan dengan fathah huruf ba. Ibnu Barhan berkata, annal 'ami hal yalzamuhu taqayyud bi madhhab muayyan, apakah orang awam wajib untuk terikat dengan mazhab tertentu? Ada ahaduhuma la. Satu pendapat mengatakan tidak wajib. Fa'ala hadha hal lahu an yuqallida man syaa am yabhath an asaddil madzahib. Kalau dia tidak wajib untuk bermazhab dengan mazhab tertentu, apakah dia boleh bertaklid dengan siapa yang dia sukai atau dia wajib untuk mencari mazhab yang terbaik? Fa yuqallida ahlahu. Kemudian dia mengikuti para ahli mazhab tersebut ya. Wajhan, 2 pendapat ini. Khilaf lagi. Ini kalau kita mau gambarkan akan bercabang-cabang. Kal bahthi anil a'lam. Ya, seperti mencari orang yang paling pintar untuk dia tanyakan.
Wasani wa bihi qata'a Abul Hasan Ilkiya yalzamuhu. Pendapat kedua mengatakan dia harus bermazhab ya. Jadi ada pendapat lagi ya. Baik. Kemudian Imam Nawawi berkata setelah itu, wa huwa jarin fi kulli man yablughu rutbatal ijtihad min al-fuqaha wa ashabi sa'iril ulum li alla yatalaqqat rukhas al-madhahib bi khilaf al-'asr al-awwal wa lam takun madhahib mudawwanatan fa yatalaqqatu rukhasaha ya. Dan ini berlaku bagi setiap orang, yaitu dia berusaha memilih. Kalau orang memiliki kemampuan untuk bersihad ya, dari para fuqaha dan juga ilmu-ilmu yang lain ya, maka dia hendak mengikuti orang-orang tersebut yang memiliki rutbatul ijtihad. Jadi orang awam cari orang yang punya ilmu sampai pada derajat ijtihad untuk dia ikuti. Kenapa para ulama menyuruh dia hendaknya mengikuti bertaklid orang yang memiliki ijtihad, kemampuan untuk berijtihad, supaya dia tidak mencari keringanan dari mazhab-mazhab. Maksudnya agar tidak ikut hawa nafsunya. Saya bebas. Mazhab ini bilang boleh. Kalau masalah ini ikut mazhab ini. Pokoknya yang boleh-boleh saya ikuti. Ini enggak boleh seperti itu. Ya. Maka seorang berusaha untuk mencari pendapat yang terbaik ya. Kemudian lanjutkan, fa'ala hadza yalzamu an yakhtara madhhaban yuqalliduhu fi kulli syai'in. Maka dengan demikian hendaknya dia mengikuti madhab untuk dia taklidi dalam segala perkara. Wa laysa lahu tamadzub bi mujarrad tashahi. Maka tidak boleh dia bermadzhab dengan hawa nafsunya. Wala bima wajada alaihi abahu, dan tidak boleh ikut-ikutan dengan bapaknya. Hadza kalamul ashab. Ini perkataan para ulama Syafi'iyah, kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengomentari, walladhi yaqtadhihi ad-dalil. Perhatikan Imam Nawawi, dan yang ditunjukkan oleh dalil annahu la yalzamuhu tamadzub bi madhhabin. Tidak wajib bagi orang awam untuk bermadhab. Jadi Imam Nawawi tadi menjelaskan tentang pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ada yang bilang harus bermadhab, ada yang tidak harus bermadhab. Ada yang mengatakan dia boleh bertanya kepada siapa yang dia kehendaki. Ada yang bilang dia tidak boleh bertanya kecuali kepada madhabnya, dan macam-macam. Tapi setelah itu Imam Nawawi mengomentari, dia mengatakan walladhi yaqtadhihi ad-dalil. Dan pendapat yang merupakan konsekuensi dari dalil, annahu la yalzamu tamadhhub, tidak wajib baginya untuk bermadhab bi madhhabin, dengan madhab tertentu. Bal yastafti man syaa, tapi orang awam tanya kepada siapa yang dia kehendaki. Aw man ittafaqa, atau siapa yang dia temui. Walakin min ghairi talaqqutin lirrukhas, tetapi tidak boleh dia mencari-cari pendapat yang paling ringan. Wala alla man mana'ahu lam yasik bi adami talaqqutuhi. Bisa jadi ulama yang melarang dia untuk tidak bermadzhab, yaitu mengharuskan bermadzhab karena khawatir kalau kita tidak bilang dia bermadzhab, dia nanti akan milih pendapat-pendapat yang dia sukai. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah merajihkan pendapat bahwasanya orang awam tidak harus bermadzhab ya. Tetapi dengan syarat, kalau dia tidak bermadzhab, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia sukai ya. Ini empat mazhab. Ini hukumnya apa ini? Mana yang halal? Oh, ikut ini. Masalah baru lagi, cari mana yang halal, oh ikut ini. Ini enggak boleh, namanya dia berfatwa dengan hawa nafsu. Tapi dia berusaha memilih orang yang paling alim, atau orang sudah mencapai rutbatul ijtihad, sudah mencapai pada tingkat mujtahid, maka silakan dia bertanya ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kuat dari Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyuruh kita mengharuskan untuk bermadzhab. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya tidak harus seorang bermadzhab dengan mazhab tertentu, ya. Yang pertama, saya sebutkan di sini, ya. Pertama, tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada pernah Nabi mengatakan ikutilah mazhab tertentu, tidak ada. Tidak juga Nabi mengatakan ikutlah misalnya mazhab Abu Bakar, jangan keluar dari mazhab Abu Bakar. Nabi SAW juga tidak pernah mengatakan ikutlah mazhab Ali bin Abi Thalib, jangan keluar dari Ali bin Abi Thalib. Ini tidak pernah terjadi. Tidak ada dalilnya, dan tidak seorang sahabat pernah mengatakan